Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Kita ketahui syariat Islam itu agung dan baik ketika kita memahami tujuan daripada lahirnya syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita sudah sangat paham apa yang dibawa oleh Nabi, perjuangan Nabi yang masanya 23 tahun. Tentu saja intinya adalah dalam rangka mewujudkan manusia-manusia dalam dunia ini selamat. Maka karenanya inti daripada maqasidus syariah adalah untuk mewujudkan keselamatan, kenyamanan, dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan. Darul mafasid, menghindari hal-hal yang merusak, yang mengganggu, yang menyebabkan manusia hidup tidak aman dan sebagainya. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam uraian ini kami ingin menjelaskan secara singkat saja. Karena semuanya tidak mungkin kita pelajari lebih luas kalau kita tidak belajar dengan khusus. Karena hubungan ilmu fikah itu, meskipun kita hanya menyampaikan fikih hukum Islam dan dibagi hanya kepada 4 macam: ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Akan tetapi kalau dirinci sesuai dengan tujuan syariat Islam itu adalah dalam berbagai segi, dalam semua prospek kehidupan manusia. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia itu dijelaskan oleh syariat, dan apa saja yang dikhawatirkan oleh Islam diatur oleh syariat, sehingga hamba Allah umat Muhammad ini berada di dunia ini dalam suasana yang selamat dan bahagia. Dan tentu saja yang lebih hebat lagi yaitu ketika nanti berhadapan dengan Allah di hari kiamat, yang semua apa yang dilakukan terasalah betapa indahnya ajaran ini, betapa kepedulian Allah Rasulnya dalam rangka melatih, mendidik, membimbing, mengarahkan manusia menuju kebahagiaan yang sejati. Jamaah yang berbahagia, ada juga yang terkesan. Untuk apa kita pelajari tujuan syariat, maqasidus syariah? Tentu saja tujuan syariat ini sudah ada di dalam nas. Malhajah fil ilmi maqasidus syariah. Rupanya saya lupa membawa kitab tadi. Jadi meskipun itu kita uraikan secara umum saja apa yang bisa dipahami. Apa kebutuhan kita kepada maqasidus syariah dan apa dasarnya? Jamaah yang berbahagia, kita sudah sama maklum ajaran yang dibawa oleh Nabi itu sangat sempurna. Kesempurnaannya adalah sangat tergantung kepada kemampuan manusia memahaminya, kemampuan manusia mengolah, kemampuan manusia mendalaminya. Maka semakin rajin, tekun dalam mempelajari, maka akan semakin diperolehlah betapa indahnya agama kita ini, syariat kita ini. Jamaah yang berbahagia, maka Allah dalam sabda Rasulullah sendiri menyatakan, mayudillahu bihi khairan yusib mayudillahu bihi khairan mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka akan diberi kemampuan memahami syariat ini dengan sebaik-baiknya. Pemahaman kepada syariat Islam sangat menentukan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Kenapa ini dikatakan penting? Karena syariat tidak pernah ketinggalan zaman dan telah dibuktikan dalam sejarah. Justru selama ini telah banyak bukti-bukti baru yang di luar dugaan. Ternyata bahwa Islam benar-benar agama pilihan, agama yang tepat kepada hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Jamaah yang berbahagia, tujuan daripada syariat Islam ini, meskipun sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis, dan dalam Quran hadis juga sudah konkret disampaikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah wa may yatawalla fa yu'adzibu 'adzaban alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dimasukkan ke dalam surga. Khalidina fiha, bahkan kekal di dalamnya. Dan siapa yang berpaling menyimpang dengan syariat ini juga akan dimasukkan ke neraka. Dengan demikian kita jaga saja apa yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Jamaah yang berbahagia, banyak ayat yang menerangkan tentang ini. Bahkan secara konkret pasti orang yang bermaksiat, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kepadanya neraka jahanam khalidina fiha, tidak pernah ditarik lagi. Nah, bahkan ada dalam ayat orang mau keluar dari neraka, tapi sampai keluar dilempar lagi ke dalamnya. Jadi itulah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian betapa pentingnya belajar agama ini secara lengkap. Tidak cukup dengan membaca kitab, apalagi kitab yang dibaca sama seperti kami di Dayah, ya. Di Dayah ini kalau belajar fiqh mulai daripada matan takrib, bajuri, iyanah, mahalli, kesemuanya arahnya sama, yaitu adalah pola pikir yang telah disampaikan oleh Syafi'i, oleh pengikut Syafi'i yang disebut dengan Syafi'iyah. Dan ini tidak bermasalah. Untuk apa kita belajar mazhab-mazhab yang lain, sementara kita sudah yakin dengan mazhab ini dan sudah ada pedoman. Yang menjadi masalah, fiqh bukannya satu-satu yang akan menyampaikan kita kepada kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Kenapa tidak menyampaikan? Karena Islam itu yang kafah. Maka kalau kita belajar fiqh saja yang jumlah ayatnya hanya sekitar 700 ayat, atau entah 700 ya 700 ayat saja, sementara yang lain juga masih banyak. Ya, apa 700 berarti ya, barangkali hanya 5% Al-Quran itu isinya fiqh. Sementara 95% itu kita tidak tahu apa. Nah, inilah satu kelemahan kita. Karenanya kenapa umat Islam tidak pernah bangkit, tidak pernah maju, tidak pernah memberi contoh, tidak pernah menjadi panutan, kecuali pada masa-masa tertentu masa lalu, karena keterbatasan ilmu. Maka karenanya disebutkan di dalam hadis wa muzarakatuhu tasbih, memudzakarah, mendiskusikan ilmu itu adalah sama dengan mengucap tasbih.
subhanallah, subhanallah selama kita misalnya duduk di sini berapa lama. Itu semua dalam suasana tasbih. Walaupun kita tidak membacanya. Wal bahsu anhu jihad. Kalau kita mengkaji, mendalam, memperluas, membuka wawasan dan sebagainya, itu adalah perjuangan. Maka bisa dibayangkanlah, berarti umat Islam sekarang sedikit saja yang berjuang dalam bidang ilmu ini. Maka wataslah kita ditinggalkan, dikalah bersaing dengan umat-umat yang lain. Bahkan ada sebagai contoh di Indonesia ini dikaji, kenapa kelemahan? Karena kualitas kita dalam berilmu lemah sekali. Bahkan diperkirakan ada orang yang berpendapat karena apa? Karena kita sibuk menjelaskan yang masalah sederhana, masalah biasa, tetapi tidak pernah mengkaji apa hal yang dipentingkan di dalam Islam dalam rangka mengangkat martabatnya. Maka di sini disebutkan di dalam hadis Rasulullah, innal ilma yunazilu manzilatal akhyar. Kalau orang belajar dengan baik, sungguh-sungguh, maka orang itu akan memperoleh tempat yang ia pilih. Tempat ia pilih mau kemana? Waja'alahu kadah, dan juga akan menjadi pionir, panutan. Jamaah yang berbahagia, sengaja kami angkat ini semua. Pentingnya maqasidus syariah dan dijabarkan dalam berbagai segi. Kami saja membaca beberapa kitab yang sehingga heran kalau ini dipelajari sungguh-sungguh betapa dahsyatnya Islam. Tidak ada hal yang ketinggalan. Semuanya dikaji. Yang sekarang dianggap adalah ilmu yang paling tinggi, sangat ilmiah dan sebagainya. Rupanya ilmu yang ilmiah ini adalah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan para sarjana juga telah mengungkapkan, dan pernah kami sampaikan pada dahulu, keagungan-keagungan ini disampaikan oleh orang yang mendalami Islam. Bahkan banyak orang yang mendalami Islam justru sebaliknya, setelah mahir Islam tidak lagi yang bukan Islam itu tetap padanya, tetapi beralih kepada Islam. Bahkan perpindahannya itu juga mendapat tantangan dan rela dihadapi tantangan karena nikmat yang dibaca. Betapa indahnya Islam ini yang dijelaskan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya baru saja membaca tadi, entah di mana, pokoknya intinya bahwa di laut itu ada sungai. Dalam laut ada sungai. Sungainya apa artinya? Ada air tawar. Bukan dalam arti di Laut Merah itu ada lokasi merah, tawar dan asin. Tetapi ini khusus ada sungainya. Yang sungai itu yang tawar itu sangat bersih, sangat enak dan sebagainya. Sedangkan yang lain adalah alurnya yang asin. Jadi di dalam laut ada air yang airnya berupa sungai, dan sungai itu berbeda rasa. Ternyata yang meneliti ini akhirnya dia membaca Quran karena dia berkrustasi dengan orang Islam, maka dinyatakan itu sudah 14 abad yang lalu sudah diterangkan oleh Rasulullah tentang ini. Jadi hanya mereka baru menemukan sekarang. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, tidaklah kita anggap yang lemah ini, yang sederhana ini, apalagi dengan Al-Quran yang turun sudah lama, bahkan banyak sekarang orang yang mengejek-ngejek Islam. Tapi yakinkanlah, ejekannya itu akan berubah nantinya. Karenanya kita tidak perlu bermusuhan dengan orang yang mengejek Islam. Biarlah dia ejek. Terima kasih kita sampaikan.
Yang penting Anda belajar dulu dengan baik sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan mengkaji ini tentu ada beberapa ilmu pengantar. Pengantar seperti kalau kita datang ke laut, di laut itu ada macam-macam ikan, ada bermacam-macam manfaat dari laut itu. Tapi dengan kita datang saja naik perahu tanpa bergerak, tanpa alat apa-apa, itu tidak ada artinya. Maka haruslah ada alatnya, memancing, jaring dan sebagainya. Semakin alat-alat itu hebat, maka semakin hebat pula hasil yang akan diperolehnya. Demikian pula dalam mempelajari Islam, tidak cukup kalau bahasa dulunya dengan masailai. Memang masailai itu penting untuk mengajarkan orang-orang pertama. Dan tidak cukup hanya kita belajar beberapa saja. Bahkan yang lebih rugi segi kalau kita belajar itu bukan untuk diamalkan. Ada juga yang kita belajar bukan untuk diamalkan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kami yakin kalau bapak-bapak ikhlas dalam belajar akan menemukan. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu bagaimana cara memperoleh ilmu. Jadi yang pertama harus rendah diri, rendah hati. Jangan merasa diri sudah tahu, yang pertama. Dan yang kedua, hikmah daripada belajar itu kita harus menghormati orang yang berilmu. Kalau kita menghormati orang ilmu, kita akan memperoleh ilmu itu darinya. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian alatnya apa? Jadi kalau kami belajar dulu hanya terbatas wawasan ini. Dulunya disebut dengan maqasidus syariah ini adalah dengan hikmah. Jadi hikmahnya, mempelajari hikmahnya. Jadi ada hikmah yang dijelaskan oleh nas sendiri, ada yang tidak. Maka karenanya terbataslah atau bisa saja hikmah-hikmah itu tidak semua bisa ditemukan oleh para ulama kalau tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh. Maka salah satu di antaranya adalah kitab usul fiqh. Kitab usul fiqh ini adalah kitab tentang prinsip-prinsip syariat, prinsip fiqh. Sumber-sumber fiqh. Kalau di Hidayah itu sudah pelajari mulai dari warkat, lataiful isyarah, jam'ul jawami' dan sebagainya. Itu adalah berhubungan dengan usul fiqh. Usul fiqh adalah merupakan sarana untuk memperoleh banyak hasil. Baik yang sudah jelas dalam nas dan bisa pula digali berdasarkan kaidah-kaidah itu. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, masa usul fiqh itu adalah ada yang menerjemahkan kaidatul kuliah. Jadi prinsip-prinsip umum yang berlaku. Dalam mempelajari syariat itu ada prinsip-prinsip umum, dan prinsip umum itu tidak diterangkan secara khusus dalam ayat dan hadis, tapi dipahami, digali. Ada yang kadang-kadang ayat itu langsung atau hadis itu langsung dijadikan sebagai dasarnya usul fiqh. La darara wa la dirara itu hadis, tapi sudah jadi kaidah. Itu sudah menjadi kaidah kuliah. Itu Islam ini tidak menyusahkan, la darara, tidak susah dan tidak menyusahkan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, pentingnya usul fiqh ini untuk menemukan sesuatu itu kadang-kadang tidak dipahami dari dasar nas itu. Maka lahirlah sekarang orang sudah mempersoalkan lagi bahwa salat itu tidak wajib karena tidak diterangkan dalam Al-Quran. Memang benar dalam Al-Quran tidak ada menyatakan as-salatu wajibun,
Maka apakah dianggap bahwa salat tidak wajib karena tidak disebut dalam ayat? Memang inilah berlakulah kaidah usul. Ayat yang menerangkan tentang salat 126 ayat. Tidak ada satupun yang menerangkan bahwa salat wajib. Tapi dipahami oleh usul fiqh. Apa dipahami oleh usul fiqh? Ini adalah amar. Al-aslu fil amri tufidul wujub. Kalau amar dalam ayat, amar itu adalah berfaedah wajib selama tidak dipalingkan kepada yang lain, wajib. Jadi dengan demikian banyak sekali perintah dalam akuyan. Apakah semuanya wajib? Kapan kita tahu? Dengan belajar ilmu alat ini. Belajar dengan ilmu alat. Maka karenanya jamaah yang berbahagia ke depan mungkin orang-orang dayah sudah mulai menggerakkan lagi. Saya yakin kalau dayah ingin melakukan beberapa terobosan, mungkin dayah akan sama dengan pendidikan di luar negeri. Tidak perlu lagi datang ke luar negeri, belajar saja di dayah karena dayah ini sudah ada. Apalagi sekarang sudah banyak yang belajar ke luar negeri. Bawa ke sini maka disesuaikan dengan kondisi. Kondisi jangan kita sudah baru tahu maka dihantamlah sesuatu yang belum berlaku, yang belum kita ketahui atau yang kita anggap menyimpang. Sabar. Kenapa kita sabar? Karena mereka menentang karena tidak tahu. Dan jangan sesuatu yang kita ketahui secara umum maka kita anggap itulah yang benar dan sebagainya. Misalnya seperti ayat Al-Quran tadi mengenai salat. Itu disebut hanya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu akan salat. Wa atuz zakat dan bayarlah zakat. Perintah itu ya, tapi faedahnya apa? Wajib karena didukung oleh hadis. Hadis menyatakan adalah wajib. Jadi dengan demikian hadis itu adalah menjelaskan ayat-ayat yang umum. Nah, jadi kalau ayat Al-Quran dijelaskan mendetil itu ayat Qurannya seperti bukan sebesar ini. Nah, maka inilah kehebatan. Ada yang sifatnya prinsip yang tidak boleh dilanggar, ada juga yang sifatnya bukan. Maka karenanya di dalam itu ada disebut dengan usul. Usul itu adalah ada dalil, ada yang rajih, ada yang kaidah umum, tapi ada juga yang furu'. Furu' itu adalah sesuatu yang bukan prinsip, bukan dasar. Jadi yang dalam ayatnya barangkali sifatnya disampaikan pada umum. Ini adalah sebuah sistem, sistem yang sudah dianut. Sehingga kita kalau memahami sebuah ayat, memahami hadis, kalau kita belajar ilmu ini tidak akan terbentur, kecuali orang yang berusaha untuk membentur. Apalagi bukan tujuan agama, tidak, semuanya ada. Contoh, ada sebab ini kalau diterangkan dengan contoh mungkin lebih mudah. Contoh saja, idza nudiya li salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa darul bai'. Jadi dalam ayat disebut kalau azan sudah berbunyi, kita berhenti dari berdagang. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru, kalau sudah salat berangkat aja. Itu perintah. Jadi kalau berarti begini, orang-orang yang setelah saya duduk saja berzikir itu bertentangan dengan ayat. Ayatnya disuruh berangkat, kenapa kita duduk? Maka dijawablah dengan hadis, dijawablah dengan ayat yang lain yang menerangkan bahwa al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Ini usul. Sesuatu perintah yang perintah itu dulunya dilarang, maka perintah ini bukan wajib, faedahnya sunat. Jadi dengan demikian orang salat
Mubah, bukan sunat, mubah. Setelah selesai tidak berangkat dulu, ini mubah, boleh-boleh saja dan boleh saja berangkat. Kenapa? Karena ada ayat lain yang menerangkan tentang ini. Jadi apa ayat lain? Bahwa dalam ayat-ayat lain memberi dispensasi, maka lahirlah kaedah usul. Maka di kampung dia sih tak beri contoh yang mudah dipahami. Jadi kalau prinsipnya awal dilarang, maka ikutlah yang dilarang. Seperti di kampung, semua penduduk tidak boleh berangkat dulu keluar sebelum gotong royong, walaupun setengah jam, tanpa kecuali ada halangan itu. Tapi setelah setengah jam atau 1 jam bekerja yang diperintah, nyo kajian yang berangkat aja kedeh. Yang perintah berangkat aja, mampu hanjir le tadu atau berangkat aja. Yang contoh. Jadi dengan demikian agamanya sangat relevan dengan kenyataan di lapangan. Jamaah yang berbahagia, tentu saja banyak yang kita pelajari usul fiqh, akan kita memiliki sebuah kemampuan menganalisa sesuatu. Seperti sekarang banyak hoaxnya, banyak cerita-cerita yang macam-macam. Tapi kalau kita memiliki ilmu alat artinya ilmu penunjang, apakah mantek, apakah usul fiqh, apakah ilmu bayan, ya ini lazim dipelajari di pondok-pondok pesantren atau di daya. Ini sangat menunjang. Ini namanya adalah menunjang ilmu yang akan kita pelajari. Jamaah yang berbahagia, untuk ini yang penting kita ingat. Untuk ini jamaah yang berbahagia, Imam Syafi'i adalah orang pertama mengarang usul fiqh. Walaupun ada juga ulama mazhab lain menyusun usul fiqh, menyusun ilmu ini, tetapi yang disusun itu hanya sekedar saja atau tidak selengkap apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu adalah pengarang usul fiqh, maka karenanya seorang hakim, seorang yang berkecimpung dalam hukum, mufti dan sebagainya, maka sangat ditunjang dengan ilmu ini dalam memecahkan masalah-masalah. Karena apa? Usul fiqh itu nas. Jangan dianggap itu usul fiqh pelajaran baru. Tidak. Semuanya didukung oleh nas. Hanya saja nas sudah diramu sedemikian rupa. Dipahami dari ayat ini, dipahami dari ayat lain, seperti menyatakan yang sukar menjadi berubah, yang sukar berubah menjadi mudah. Jadi ini adalah dipahami dari ayat dan hadis. Ma ja'alallahu alaikum min haraj, tidak diberikan kepada kamu yang sempit. Inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah dan sebagainya. Maka lahirlah al-musyaqqatu tajlibut taisir, lahir kaidah. Kalau sudah darurat akan menjadi mudah. Seperti musim pendami ini kalau dulunya rapat, jadi kalau sekarang tidak boleh rapat. Ini sifatnya sementara, bukan prinsip syariat itu tidak rapat, hanya karena dibutuhkan oleh kondisi. Jamaah yang berbahagia, maka tujuan satu di antaranya daripada maqasidus syariah adalah untuk mempermudah menemukan hukum, serta untuk fi taklili ikhtilaf, dan untuk mempersempit, mengurangi perbedaan-perbedaan.
Karena rumusnya sudah sama, orang kembali kepada rumus. Orang itu rumusnya sama, di sana juga sama. Walaupun berbeda mazhab, itu ada rumus masing-masing yang satu dengan lain tidak bertentangan. Hanya saja ada yang lebih utama. Misalnya kalau mazhab Hanafi, hadis yang banyak itu tidak dipakai semuanya, kecuali yang diambil yang masyhur, yang populer saja. Yang masyhur artinya yang sahih dan sebagainya. Hadis-hadis dhaif itu tidak dipakai. Bahkan kalau ada banyak hadis dhaif itu dianggap pendapat, tidak dianggap hadis. Meskipun kalau orang kita ini hadis dhaif pun digunakan kalau tidak mengganggu yang pokok. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan singkat ini, pertama-tama kami mengajak, marilah kita memperluas wawasan, memperluas kajian kita dalam ilmu ini. Karena kajian-kajian itu akan melahirkan kepada keamanan di dalam mengambil sebuah pendapat. Sebaliknya, kalau pendapat-pendapat kita tidak melalui prosedur, maka selalu akan terjadi benturan-benturan. Yakinkanlah benturan itu akan hilang selama pola kita benar-benar berpegang kepada apa yang telah dibangun oleh sistem Imam Syafi'i, yaitu dengan usul fiqh diantaranya. Dan usul fiqh itu adalah yang membantu kita dalam menemukan hukum. Bahkan di dalam kitab, itulah yang saya tidak bawa tadi, sudah saya ambil tapi sudah lupa, sudah saya letakkan tapi sudah tidak diambilnya. Di antaranya muraja'an bainahum inda ikhtilafil ansaril ulama wa tabaddulil ansar, yaitu tujuan daripada Maqasidus Syariah adalah tempat rujukan, membangun persamaan persepsi. Kalau istilah sekarang itu mindsetnya adalah sama ya, mindsetnya sudah sama daripada pendapat-pendapat ulama. Jadi pendapat ulama yang beragam akan diluruskan dengan ini. Maka banyak orang berbeda sebelum bertemu, setelah bertemu aman, karena rumusnya sudah ada. Nah, kita dulu pernah juga diadakan oleh pemerintah daerah untuk mengkaji hal-hal yang ikhtilaf. Bahkan diundang 150 ulama se-Indonesia, orang di Aceh dan orang Aceh yang ada di luar, dikaji. Akhirnya tidak ada yang bertentangan. Yang sebelumnya ribut ini, ribut itu, nah, ini maaflah, kita tidak menyinggung. Dan saya sendiri salah satu di antaranya tidak membuat pendapat sendiri, karena saya salah bersaing dengan guru-guru saya. Lebih-lebih orang pimpinan pesantren, orang dari IAIN, profesor-profesor. Kita menerangkan aja pendapat-pendapat sebanyaknya yang kita baca. Akhirnya memang meskipun pendapat kita juga diterima, tapi adalah bukan atas nama pribadi, tetapi adalah akibat daripada kitab-kitab yang telah dikarang oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, terutama dalam mazhab Syafi'i. Jamaah yang berbahagia, pada terakhirnya inilah obat yang penting. Saya baru membaca tadi sebuah hadis. Yang hadis ini sangat cocok menjawab kebutuhan sekarang, menyikapi tuntutan sekarang, perkembangan sekarang. Yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha sayati 'alan nasi sinuna khad'atan wa yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamaru fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha zu waybidah wa ma huwa Duwaibidah itu. Jadi
Saya terjemahkan saja dulu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan akan datang masyarakat nantinya sinuna khada'ah, tahun-tahun banyak penipuan. Kalau istilah sekarang banyak hoax, rupanya inilah zaman Nabi yang katakan itu zaman sekarang berarti. Waktu kita baca YouTube hoax saja di mana. Sehingga sekarang banyak orang kalau membaca apa? Ini bully. Kalau bully jangan baca, pasti ujungnya lain. Nah, jadi ada juga yang memang ini dalam hadis ini dinyatakan pada zaman itu zaman banyak penipuan, banyak bentuk-bentuk rekayasa dan banyak hoax, beritanya tidak benar. Kenapa? Yusaddiqu fi kadzib, karena isinya adalah membenarkan yang salah. Kenapa membenarkan salah? Karena kepentingannya pada orang yang salah. Yang kedua, yukadzibu fiha shadiq, mendustakan pada orang yang benar. Ada orang yang benar didustakan, dilecehkan, dibuli kalau istilah sekarang. Kalau kita tidak ada orientasi kepada kelompok, kepada zaman dan sebagainya. Tapi ini hadis. Ya, hadis ini adalah tidak ada orang yang membenarkan. Ada yang benar disalahkan, ada yang salah dibenarkan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang amanah, yang jujur dikhianati. Dikhianati. Dan orang yang dikhianati juga ada orang yang terpercaya. Wa yantiku fiha rudu baidah, ruwai bidah. Jadi akan ada nantinya apa itu ruwai bidah itu? Qala as-safihu, orang yang tergesa-gesa, orang yang safih. Safih membuang-buang, asalnya membuang-buang harta, tapi di sini adalah orang yang mudah berpendapat. Sesuatu itu belum tahu fi amril ammah, pada urusan masyarakat. Beliau belum paham, keluar aja pendapatnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan wajidah tadi. Jadi ini adalah zamannya. Dengan demikian apa? Kita tidak perlu menyalahkan si fulan, menyalahkan si fulan, tetapi cobalah kita memulai kembali kepada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Marilah umat Islam memperkenalkan Islam yang indah ini. Kalau ada yang mencela, jangan dianggap itu adalah cacian dan sebagainya, tapi ada hikmah. Kita harus bersabar dan sebagainya. Jadi kesabaran itulah yang akan membantu kita dalam semua hal. Bahkan di dalam hadis, sudah habis, nantilah disambung saja pada waktu yang lain. Bukan saja sesama muslim kita ini, orang yang berbuat zalim saja disuruh bantu. Ini aneh juga pertanyaan, ya. Disuruh bantu. Orang yang zalim disuruh wa yang suruh akhaka zaliman atau madluman. Bantulah saudara-saudara kamu yang telah berbuat keliru. Jadi bantunya apa? Diajak, jangan lagi seperti ini. Bukan yang dibantu, didorong supaya terus berbuat yang salah. Jadi bagaimana juga diajak. Hari ini tidak mapan, berarti belum berhasil. Jadi besok akan disampaikan oleh orang lain. Dan yang kedua, kita membantu orang yang zalim, yang teraniaya. Dan banyak sekarang zaman-zaman, bukan saja di dunia, tapi bahkan di Indonesia ini sudah banyak yang seperti itu. Sehingga seolah-olah tidak menyebabkan negara kita lebih aman, lebih tertib. Mudah-mudahan ke depan Allah akan membantu kita, negara kita ini, apalagi sudah ada yang menyatakan panutan luar negeri ke depan Islamnya adalah seperti yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.